Sombong setelah sukses, pria ini kaget saat ketahui rahasia ibunya 10 tahun lalu. Sahabat cerita nyata Reborn, apa yang kita capai hari ini tak bisa lepas dari apa yang kita lalui di masa lalu. Namun tak sedikit dari kita yang merasa bangga diri, seolah semua pencapaian adalah berkat usaha kita pribadi. Padahal kita tak pernah tahu, bisa saja kita menuai buah yang sejatinya ditanam oleh orang lain. Saat usianya lebih muda, Lee Suwai sering mendapati ibunya pergi di pagi hari dengan menenteng makanan dan menuju ke hutan. Lee yang penasaran pernah bertanya bahkan mengikuti sang ibu, tapi ia tak menemukan apa-apa. Ibunya tak memberi makan anak-anak terlantar ataupun memberi makan hewan liar. Sang ibu hanya membawa makanan enak dan meletakkannya di pinggir hutan. Lee Suwai tak melihat siapapun di sana. Namun sang ibu enggan memberi penjelasan dan tetap melakukan kegiatan tersebut entah untuk berapa lama. Lee Suwai pun membiarkannya dan tak ingin lagi mencari tahu. Ia memilih fokus pada usahanya sendiri. 10 tahun berlalu ternyata bisnis Lee tak berjalan baik. Ia kerap bersedih dan menjadi tak bersemangat. Ibunya yang kian menua tak bisa berbuat banyak selain terus menyiapkan makanan baginya seperti biasa. Suatu hari, Lee pulang dengan sangat bersemangat. "Bu, ada bos besar yang berinvestasi dalam bisnisku." Sejak saat itu, bisnis Lee berkembang pesat. Kekayaannya dalam waktu singkat bertambah banyak. Lee yang merasakan bahwa semua adalah hasil kerja keras dan kemampuan pribadinya, perlahan menjadi besar kepala. Ia memuji dirinya sendiri yang cakap dan hebat. Melihat itu, sang ibu berkata lembut mengingatkan, "Saat kaya, jangan lupa dengan kemiskinan yang pernah dialami, karena setiap orang itu memiliki masa puncak dan terpuruknya. Jadi jangan sombong dan lupa diri saat kaya, dan tidak perlu kecewa atau merasa minder saat miskin." Tapi saat itu Lee belum menerima perkataan ibunya. Ia masih merasa semua kesuksesannya dalam waktu singkat ini adalah berkat kecakapan dan keberuntungannya sendiri. Saat itulah pintu rumah mereka diketuk. Saat membuka pintu, Lee sangat kaget menemukan sang bos besar yang berinvestasi dalam bisnisnya sudah ada di depan pintu. Lee semakin heran ketika sang bos mengabaikannya dan justru langsung menerobos masuk begitu melihat ibunya. Bos itu menyalami ibunya yang telah semakin tua dan bungkuk, seraya mengucapkan terima kasih. "Terima kasih, Bu, terima kasih. Jika bukan karena ibu yang selalu mengantar makanan setiap hari di hutan itu, saya pasti tidak bisa berdiri di hadapan ibu sekarang." Ibunya terpana sesaat dan kemudian berkata, "Syukurlah, akhirnya kau bisa kembali bangkit." Rupanya sang bos yang membantu Lee ini dulu pernah mengalami masa terpuruk ketika bisnisnya gagal dan ia tak lagi memiliki apa-apa. Saat itu ia berniat mengakhiri hidupnya di hutan, namun ibu Lee menemukannya dan setiap hari mengantarkannya makanan yang enak. Berkat kebaikan ibu Lee, ia memutuskan mencoba sekali lagi dan ternyata ia bisa kembali bangkit dan sukses. Saat mengetahui bisnis Lee tengah terpuruk, ia pun segera membantunya agar Lee tak mengalami masa seperti dirinya dulu. Lee yang baru mengetahui semua itu tiba-tiba tertunduk malu. Ternyata kesuksesannya hari ini tak lebih dari buah kebaikan yang ditanam ibunya 10 tahun yang lalu. Sahabat cerita nyata Reborn, kebaikan tak pernah membuat kita rugi. Bahkan hal kecil ternyata bisa mengubah hidup orang lain. Dan tentu saja balasan kebaikan itu bisa kembali kapan saja, bahkan dalam rupa yang tak pernah kita sangka-sangka. Semoga kisah ini memberi kita banyak pengajaran untuk melakukan kebaikan, untuk selalu rendah hati, dan tak melupakan jasa orang lain. Demikian sahabat cerita nyata Reborn, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kisah yang menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.